Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketirang dengan saya Mang Dayun. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sekantor dengan Suanggi. Kisah ini ditulis oleh akun Facebook bernama Uamia. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Wajah yang selalu pucat itu mendadak ramah, lantas mendekati dengan mata berfokus pada kotak makanan di tanganku. Apa lauknya, Karina? Rupanya Feli luluh. Daging kerbau kecap, jawabku. Wah, itu sangat lezat, Karina. Sudah lama aku tak makan daging. Aku terenyah, cukup syok mendengar pengakuannya. Apa iya? Feli sudah lama tak makan daging. Kenapa pikiranku mengarah pada daging manusia? Padahal mungkin saja yang maksud daging hewan. Ini memang untukmu, sayang. Jadi terimalah sesekali. Kembali aku berucap dengan lembut. Ia tersenyum sinis, menatapku tajam. Kulihat liur kerakusan mengalir di sudut kanan bibirnya. Konon, Suanggi memang sulit menolak daging, karena itu adalah makanan pokok mereka. Dan aku baru mendapat ide setelah beberapa kali gagal membujuknya. Makasih, Karina, ucapnya sembari mengambil kotak makanan daripadaku. Hanya tersenyum, aku kemudian melangkah pergi. Karina, tunggu. Aku berbalik. Ya, jawabku sesantai mungkin, walau ada ngeri yang merayapi saraf. Ini untukmu juga. Dia memberi satu pak roti lapis tawar di dalam kantong berwarna putih. Awalnya ragu, tapi tetap aku terima. Makasih, Vel. Ucapku kemudian bergegas pergi dari ruangan yang seram itu. Suara cekikikan seram dari mulut Feli sukses membuat langkahku terhenti. Aku berbalik, menatapnya. Ya ampun, tanpa mengunyah, ia menelan seluruh daging kerbau itu, ludes dalam beberapa detik. Aku berlari kencang, meninggalkannya, melewati lorong-lorong panjang dengan nafas memburu. Pikiranku campur aduk. Baru saja mendekatkan diri, aku langsung disajikan live show menyeramkan. Bagaimana nantinya saat telah akrab? Sabtu besok, apa kau sibuk? Pesan WhatsApp masuk dan langsung kubaca. Feli yang mengirim. Aku terbelalak mendapati foto profilnya dengan pose wajah berdarah, juga rambut acak-acakan menutupi wajah. Aku hendak membuat screenshot foto itu, namun ponselku mendadak mati diiringi getaran layar. Membuatku terperanjat bingung, lalu refleks membuang ponsel ke lantai. Kau kenapa, Kak? Helga yang tengah mengerjakan case report beralih menatap ponselku yang terseret sampai menabrak sepatunya. Ia menunduk, memungut benda pipi itu, lalu menekan tombol daya. Aku tertawa bingung sembari mengambil ponsel dari tangan Helga yang kini sudah dihidupkan. Helga kembali sibuk dengan kalkulatornya, sementara rentetan pesan WhatsApp dari Feli menunggu untuk dibaca. Aku mencermati foto profilnya yang kini telah berganti dengan pose seragam karyawan. Wajahnya nampak pucat, namun itu lebih baik ketimbang foto iblisnya tadi. Kau sibuk besok? Besok kau kemana, Karina? Jika tak keberatan, aku mau mengajakmu. Karina, hei, tolong balas. Aku menggeleng karena merinding, menggeliatkan batang leher usai membaca 4 pesan dari Feli.
Kemana ia akan mengajak diriku? Aku mulai mengetik balasan. Aku tak ada kesibukan besok. Iya, aku bisa kau ajak. Tapi kemana? Kusentuh tombol send, kemudian 2 centang biru muncul. Ku ajak kau ke kampungku. Besok pagi kita akan kembali di hari yang sama. Respon segera jika kau mau. Apa? Aku menampar pipi sendiri. Ke kampungnya. Kupanjatkan doa dalam hati. Semoga aku tak menjadi santapan lezatnya di sana. Bukankah ia sudah lama tak makan daging? Melintas di ingatanku bagaimana ia menelan daging kerbau tanpa dikunyah. Oke, aku mau. Balasku setelah sekian menit berpikir. Makasih, aku akan menelpon besok pagi. Wanita itu mengirim pesan terakhir, kemudian berlalu offline. Jam 4 sore, aku telah di rumah, duduk di teras sambil menelepon Kenar, memberitahukan kalau aku akan menemani Feli besok. Ia memberi dukungan juga mengingatkan agar aku tak lupa membawa serta penanggal sewangi. Pun, ia aku beritahu dan adikku, itu merasa khawatir. Namun ia berjanji akan melapor ke polisi jika hingga malam aku tak pulang. Aku kembali ke kamar, mempersiapkan segala sesuatu hingga beres. Lalu, teringat roti lapis yang tadi diberikan Feli. Tentu saja aku tak akan menyantap, tapi ingin membuangnya. Lalu aku membuka tas kantor. Ada bau amis mencuat dari dalamnya. Segera aku keluarkan kantong putih berisi roti. Nampak darah pekat menetes dari dasar kantong. Anyir sangat, membuatku mual-mual. Kubuka ikatan kantong, melihat isi di dalamnya. Astaga, bukan lagi roti lapis, melainkan potongan segar badan biawak lengkap dengan kepala. Masih bergerak, seperti baru dimutilasi. Sukses aku muntas jadinya, sungguh mistis. Bisa saja roti berubah wujud. Pagi yang mendebarkan telah tiba. Semua organku seakan berteriak, kecuali otak yang masih bekerja waras, mengendalikan tubuh agar berani bepergian berdua bersama Feli, pergi ke kampung yang tak tahu seperti apa medannya. Ini kesempatan berharga untuk menggali kehidupan pribadi sewangi itu. Namun bisa juga jadi malapetaka bagiku. Hanya bermodalkan kepercayaan bahwa nyawaku hanya akan dicabut Tuhan, bukan iblis. Kau di mana? Suara Feli yang parau bertanya melalui panggilan seluler. Aku di terminal kota, menunggumu di sini. Ia tak menjawab. Fel? Aku memanggilnya setelah memastikan sambungan telepon belum dia putuskan. Ia masih tak menjawab. Halo Fel, kau mendengarku? Hei, aku menunggumu di terminal kota, sekarang. Ya Tuhan, dengan gugup aku langsung menutup telepon. Wanita itu bukan menjawab, malah tertawa cekikan seperti hantu. Suaranya masih menggema di telinga. Jadi, kukumpul hawa mulut di cekungan telapak tangan, lalu menempelkannya ke telinga, berharap agar aura seram itu hilang. Tak lama kemudian, Feli muncul dengan motor metiknya yang tak pernah dicuci, dekil. Ia mengedarkan padang ke segala penjuru terminal, kemudian melambaikan tangan saat melihatku yang sudah lama diam, memperhatikannya. Bukan tak mau bereaksi, hanya saja aku masih syok dengan rangkaian kengerian sejak kemarin. Nampak so akrab, Feli menarik pergelangan tanganku, lalu setengah berbisik. Aku hanya pergi mengantarkan uang dan beberapa bahan makanan untuk orang tuaku. Aku harap kau menikmati perjalanan, oke? Kenapa aku yang kau ajak? Tanyaku dengan wajah sengaja dibuat manja. Karena kau telah terbiasa mengarungi pedesaan. Ucap wanita itu bersamaan dengan mencubit gemas pipi kiriku. Jawaban Feli memang logis dan kali ini ia sedikit ramah.
Ia menghidupkan motor, lalu aku menduduki jok belakang. Kami melaju di tengah ramainya jalanan pagi, menerobos sekian lampu merah tanpa menunggu. Melaju ngebut ke arah barat. Semakin ke sana, semakin mendung. Memasuki jalanan bebatuan, membuatku terpaksa harus memeluk pinggang Feli. Jangan menyentuh pusaran perutku, Feli berteriak. Aku segera melepas pelukan, lalu berpegangan pada besi di jok belakang. Ku ingat cerita kakek Fred bahwa kelemahan Swangi terletak di pusaran perut. Kali ini kami berbelok ke kiri, memasuki kawasan hutan yang jalan masuknya ditandai oleh bekas pijakan kaki pada rerumputan. Makin ke dalam, makin gelap suasana sekitar. Apa kau yakin ada perkampungan di dalam hutan ini? Suaraku memecah kesunyian. Tak ada perkampungan, kecuali tanjakan di atas sana yang kadang dilewati para pebisnis. Suara Feli terdengar tidak utuh karena motor menempuh jalanan terjal. Lalu, apa orang tua punya tetangga? Tak ada. Apa ada pasar tradisional? Tak ada, Karina. Lalu untuk apa kau antarkan uang? Gimana cara orang tuamu berbelanja? Aku terus bertanya demi meredam rasa takut melewati hutan lebat yang tak terjangkau sinar matahari. Motor Feli berhenti di jalan buntu. Ia mematikan mesin dan aku turun. Aku memandang sekitar hutan dengan heran karena tidak ada lagi arah yang bisa dilewati motor. Tertutup sempurna oleh rimbun pepohonan. Feli menarik tanganku, menuntun arah dengan menunduk di bawah ranting-ranting pohon, masuk di celah-celah rerumputan kering di mana gagak ramai mendarat, membawa dan melahap mangsa mereka di sana. Sementara itu, rumah Feli belum juga kelihatan, padahal sudah jauh kami berjalan kaki di hutan ini. Walau tak ada pasar di sini, namun uang tetap berguna bagi bapak dan mamaku. Feli akhirnya menjawab pertanyaannya mengeripi pikiranku. Mereka akan tetap berbelanja, ucapnya lagi. Belanja di mana? Di pinggir kota, jawab Feli datar. Dengan berjalan kaki sejauh ini? Tanyaku heran. Tidak. Lalu? Mereka terbang. Hah? Terbang? Melongo aku mendengar ucapan Feli yang belak-belakan. Ya, kaum kami tak perlu kendaraan. Kaum kami bisa terbang. Kami adalah kaum Swangi, ucap Feli dengan lingkar mata yang kini menghitam, menatapku begitu tajam di tengah hutan belantara yang tak jelas jalan keluarnya. Cekikikan seram keluar dari bibirnya. Aku mengeraskan tungkai, berusaha berdiri kokoh di saat semua otot tiba-tiba melemah. Kau terlalu, Feli. Kenapa menakutiku di tempat seperti ini? Gemetar aku berucap. Kau takut? Ia menyeringai. Kulihat bentukan giginya berubah aneh, gingsul semua. Aku ingin berteman. Tolong jangan jadikan aku musuhmu. Walau takut, aku berusaha meyakinkannya. Kalau mau jadi temanku, kau harus terbiasa melihat wujudku ini. Ujarnya kemudian menggulang tawa yang mengerikan. Aku berusaha menatapnya senormal mungkin, menyembunyikan rasa aneh, ngeri, dan seram yang meracau pikiran. Aku tak mungkin melawannya di hutan begini, tak mungkin menang. Juga ini belum saatnya. Kini hanya bisa memutar otak bagaimana cara untuk luluhkan hati Feli. Baiklah,
Aku siap dengan segala wujudmu. Aku akan membiasakan diri. Benarkah? Tanya Feli dengan netra yang memutih total dan lingkaran hitam yang kian legam. Mirip saat Helga kerasukan. Ya, jawabku mantap. Kelabakan, aku pun mundur lalu hilang keseimbangan hingga jatuh bodoh di rerumputan. Hanya pasrah, menatap Feli yang telah berubah jadi burung gagak, terbang meninggi lalu berputar-putar di atas pepohonan hutan. Tak lama berselang, muncul gerombolan gagak berukuran besar yang bergabung bersama Feli. Kepakan sayap dan teriakan mereka seolah mengatakan bahwa mereka lah penguasa tempat ini. Dan aku, apa yang harus kulakukan? Bisa saja motor Feli kupakai untuk pulang. Namun sudah berjanji padanya untuk terbiasa dengan wujudnya. Sudah berjanji pada diri sendiri untuk menguak kehidupan Feli. Jadi, aku hanya duduk tegang di rerumputan hutan, menunggu Feli sembari waspada. Kalau ada binatang hutan menyerang. Jam di pergelangan tanganku menunjuk pukul 1 siang, sementara kini Feli tak tahu di mana rimbanya. Feli? Fel? Aku berteriak sekeras mungkin hingga tenggorokanku serak. Kuulang berkali-kali. Tak lama kemudian muncul belasan gagak yang semuanya berwarna hitam. Mereka mendarat di ranting-ranting pendek di sekitarku. Lalu sejurus berganti wujud jadi manusia. Kuhitung jumlahnya. 1, 2, 3. Dan yang ke-12 adalah Feli. Feli, rupanya dia punya banyak teman. Semuanya Swangi dan aku sendirian berdiri di tengah mereka. Wajah-wajah pucat pasi, rambut hitam legam, dan bau amis badan begitu menusuk. Ingin muntah namun sebisa mungkin ku tahan. Jangan sampai mereka tersinggung. Lalu aku jadi menu santapan bersama. Tidak. Siapa dia? Ucap kecut salah satu Swangi sambil melirik aku dan Feli bergantian. Swangi ini adalah wanita yang sekiranya berusia 20-an tahun. Kulitnya dekil, tubuh pendek dan rambut berombak tergerai sebau. Dia temanku. Ucap Feli meyakinkan mereka semua. Mereka bergeming, hanya menatapku tak berkedip. Lalu semuanya berangsur mendekatiku, terkecuali Feli. Keringat deras bercucuran membasahi badanku. Aku gugup bahkan seperti hilang akal. Kuperhatikan wajah sebelah Swangi itu. Ada kengerian yang sama. Liur mengalir di sudut bibir sementara mata mereka terfokus padaku. Kulihat kelaparan terpancar di biasnya. Jangan maksa dia, seru Feli sembari terbang mendekatiku, menyembunyikan aku di balik punggungnya. Aku semakin gemetar, nafas tak beraturan lagi. Aku tahu kau membawa penangkal Swangi. Gunakan itu, Karina. Feli berbisik dengan suara tegas. Aku salah tingkah. Tak mengira Feli bisa tahu isi dalam tasku. Di saat terjebak begini, bingung mau mengelabui Feli atau teman-temannya. Remas bawang itu dengan tanganmu, Feli memerintah. Kini tinggal beberapa langkah lagi. Para Swangi akan memangsaku. Baru kali ini juga Feli membela. Padahal bisa saja dia setuju pada kaumnya, lalu sepakat menjadikan aku cemilan bersama. Kukupas beberapa bawang merah tunggal. Mereka terkejut. Kuremas-remas hingga bau bawang menebar. Mereka mengucap mata, kepedihan, lalu beringsut mundur. Remas terus bawangnya, Karina, ucap Feli yang juga sedang beringis, menahan sedih di mata. Kulempar remahan bawang garam mereka, mengakibatkan mereka berlarian dan beriringan menjadi gagak, terbang tinggi, pergi menjauh. Aku menyentuh pundak Feli yang tengah duduk kewalahan di tanah. Dia mengucak matanya yang masih merah karena pedih akibat remahan bawang. Cepat,
Ambilkan kayu itu, Karina. Feli menunjuk pada sebatang kayu kering di dekatku. Untuk apa? Cepat ambil, atau mereka akan kembali menyerang. Setengah berlari, aku membawakan kayu itu pada Feli. Entah apa yang akan dilakukannya pada benda mati tersebut. Ia membentangkan sepotong kayu itu di tanah, lalu memijakannya dengan satu kaki, sedang kaki lain masih bertumbuh di tanah. Injak kayu ini, cepat! Seru Feli yang juga terlihat gemetar, menangkap bayangan belasan Swangi yang kini mendarat lagi di depan kami. Aku menginjak kayu itu dengan cekatan. Lalu, seperti memasuki lorong waktu, aku dan Feli menghilang, menembus ruang. Ini perjalanan yang aneh, di mana Feli sungguh berada dalam wujud asli, telanjang dengan rambut tergerai menutupi wajah. Bentukan wajah tidak usah ditanya, sangat seram. Kusadari bahwa dialah yang dulu sering menerorku dengan wujudnya ini. Oleh kayu itu, kami mendarat di suatu tempat. Aku mendongak, melihat atap alang. Ternyata kami berada di dalam rumah, berdinding, keribik bambu. Ada tungku berapian di tengah rumah sebagai penerangan. Ini rumahku, ucap Feli sembari menunduk mengambil kayu yang tadi kami pijak, kemudian membuangnya di dekat tungku. Bukan wow dengan kondisi rumahnya, aku malah tercengang pada kayu itu. Bagaimana mungkin kita melayang ke sini hanya dengan menginjak kayu itu? Tanya aku pada Feli. Jika terdesak, apa saja bisa dipakai terbang, ucap Feli datar. Apa saja? Feli menatapku malas. Sepertinya ia bosan menjelaskan, namun tetap menyahut. Semua benda bisa dipakai terbang, sekalipun itu kulit kacang, ucap Feli lemah kemudian beranjak mengitari rumahnya. Wanita itu sudah nampak normal lagi, walau wajah pucatnya tetap sama. Aku duduk dekat tungku, memasukkan kayu tadi ke dalam api, sehingga perapian kembali menyala. Kedua orang tua Feli keluar dari kamar yang menyerupai sekat, tak berdawanan pintu. Sejenak memeluk anaknya dan sepertinya cuma Feli saja anak mereka, karena rumah ini sepi bak tak berpenghuni. Mereka bertiga bicara bisik-bisik. Perangai mereka sama, yaitu tatapan dingin, gerak badan yang kaku, dan tentu saja bau badan sama menyengatnya. Bau amis darah. Ini memang seram, tapi setidaknya jauh lebih aman ketimbang peristiwa baku kejar dengan rombongan Swangi itu. Feli membuka isi tas yang dibawanya dari kota, mengeluarkan satu persatu barang, lalu diserahkan pada ibunya. Sementara ayahnya cuma berdiri mematung, sesekali mendelik padaku dengan air liur yang meleleh di sudut bibir. Sadar begitu, aku merogoh sebutir bawang merah, kemudian segera mengunyahnya. Menelan paksa dengan bantuan beberapa teguk air dari botol yang kubawa. Ini kubuat agar Swangi takut mangsaku setidaknya untuk beberapa saat. Kuperhatikan barang-barang yang diberikan Feli. Ada 2 par roti lapis seperti yang pernah diberi padaku, beberapa lembar baju rumahan, dan 2 amplop gaji yang masih tersegel label kantor. Gila, rupanya Feli tak memakai sama sekali gajinya selama 2 bulan. Lalu makan apa dia selama ini? Selanjutnya ada kantong hitam kecil yang diserahkan Feli pada ayahnya. Pria itu melonggarkan ikatan kantong, melongo ke dalam, lalu rautnya berubah marah. Kau membunuh dan makan sendiri ya? Ayahnya bercelutuk geram, sedang ibunya nampak berpihak pada Feli. Ya, ku santap mangsaku sendirian. Haruskah ku bawakan bangkai itu untuk kalian? Dengan kesal Feli menyahut. Otakku berotasi semaksimal mungkin, menebak-nebak apa isi kantong yang telah membuat pria iblis itu marah pada anaknya. Dengan gusar, kantong hitam itu dibanting ayahnya,
sobek dan muatannya beramburan. Isinya tanah kering. Di kantong itu sendiri ada stempel huruf L sebagai penanda. Seolah takut kesentuh, Feli langsung bergerak cepat, meraup tanah itu lalu dimasukkan kembali ke kantong yang sama. Anjrit, tanah apa itu? Apa arti lambang L pada kresek sial itu? Seperti sulit sekali kupecahkan teka-teki ini. Kau mau minum teh atau kopi, Lita? Tanya Feli membuyarkan lamunanku. Aku bukan Lita, Vel. Kau salah sebut. Ya maaf. Pikiranku memang sedang kalut. Feli nampak salah tingkah. Ia lalu berlalu pergi ke sebuah bilik, di mana kedua orang tuanya terdengar sedang beradu mulut menggunakan bahasa daerah. Astaga, aku baru sadar. Ternyata huruf L pada kantong itu artinya Lita. Berarti tanah itu ada kaitannya dengan sahabatku yang mati tak wajar beberapa waktu lalu. Tapi tanah apa? Ingatlah, Karina, ingatlah. Aku mencoba berpikir keras, hingga ku ingat bagaimana dulu Feli mengambil tanah di kuburan Lita usai pemakaman. Ya, tanah itu adalah tanah kuburan almarhum Yulita. Hari ini tanah makam itu dibawanya ke sini. Untuk apa? Aku melangkah hati-hati, mendekati sekat bilik di saat mereka bertiga sedang adu bicara di dalam. Geribik bambu itu punya banyak celah buat mengintip. Aku mengintip mereka. Feli dan ayahnya saling berbalas kata dalam kemarahan. Sayangnya memakai bahasa daerah yang dialeknya sangat berbeda dengan bahasa daerah yang umum. Jadi aku tak mengerti. Kemarahan keduanya makin sengit. Mata ayah anak itu menghitam dan jemari tubuh memanjang. Berusaha ditahan agar tidak memanjang. Kembali memendeng. Lalu saat meluap marah akan semakin memanjang lagi. Ngeri. Sementara Ibu Feli sibuk di sudut bilik. Ia sedang meneliti banyak sekali batok tempurung kelapa berisikan tanah. Setiap batok ditempeli satu huruf kapital. Ada huruf D, U, S, B, K, T, G, A, dan K. Dan yang terakhir yang baru ditempel adalah huruf L. Kali ini aku paham. Ya ampun, aku menggeleng lemah. Semua itu adalah inisial nama manusia yang telah mati sebagai mangsa mereka. Lita sahabatku dan Kenny Bunda Kenar adalah salah dua di antara para korban. Aku beringsut mundur, kembali ke perapian dan akan duduk saat ayah Feli menarik rambutku dari belakang. Tanpa sedia, aku roboh, terjerembab ke lantai tanah. Kamu apa? Seru Feli, menghalangi ayahnya yang kelaparan menatapku. Dia temanku. Jangan apa-apakan dia. Jangan apakan dia. Feli terus memekik, namun ayahnya mencakarku di dada. Kuku tajamnya merobek baju yang kupakai, tembus hingga kulit dadaku terluka dan berdarah. Feli tak sanggup menghentikan ayahnya. Belum lagi ibunya pun kini tampak kelaparan juga. Menatapku dari kejauhan dengan nafsu yang membuncah. Liur meleleh. Harus apa aku sekarang? Mati di tangan mereka? Oh, jangan sampai. Feli berlari keluar rumah, memetik daun hijau. Sementara ayah dan ibunya kini menyerangku. Aku menelungkupkan diri ke tanah, bersujud mencium tanah. Kedua suanggi itu menabrak punggungku dengan cakaran demi cakaran, juga menggigit dengan gigi gerigi yang buas. Hancur sudah, hancur pundaku, penuh luka. Feli datang dan mendorong kedua orang tuanya hingga terhuyung jatuh. Cepat, sentuh daun ini, Karina. Teriak Feli sambil menghalangi aku dari terkaman buas dua suanggi ganas itu. Aku menyentuh daun yang digenggam Feli. Tiba-tiba kami berdua menghilang dari rumah itu, masuk lagi melalui lorong waktu. Aku tak peduli si Feli menampakkan wujud asli mirip kuntilanak, telanjang dan rambut tergerai.
Aku tak peduli karena kesakitan yang sangat. Lalu kami muncul kembali di hutan, di mana motor Feli terparkir. Feli memutar kunci, meremas gas, hingga kami melaju pergi dari tempat itu. Aku hanya bertahan, menahan pedihnya berbagai luka di punggung, dengan baju yang koyak tercabik. Perjalanan pulang serasa lebih cepat dibanding datang tadi pagi. Belasan suanggi itu muncul lagi, terbang mengikuti kami. Semua penanggal yang kubawa terpakai habis, tepat pada waktu dan sasarannya. Garam, kapur, bawang merah, dan genuak beramburan di sepanjang jalanan hutan. Mereka berhenti mengejar saat kami memasuki jalanan beraspal, menuju arah kota yang semakin ramai. Kita ke kosan sekarang, oke? Feli berseru sambil menambah kecepatan. Terus menyelip di antara laju mobil-mobil, seolah tak takut celaka. Untuk apa ke kosan? Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Aku tak tahan lagi. Kau tak akan sembuh ke rumah sakit, Karina. Itu bukan luka biasa. Kau akan mati jika tak cepat ditolong. Makanya bawa aku sekarang ke rumah sakit, biar cepat tertolong. Teriakku setengah memaksa karena menahan luka yang amat pedih akibat angin yang menjilat masuk lewat robekan baju. Sama pedihnya dengan siraman garam. Suanggi yang melukai, harus Suanggi pula yang menyembuhkan. Sia-sia jika ke rumah sakit, Karina. Ucap Feli tegas setelah berhenti di pinggiran jalan. Bagaimana? Tanyanya lagi tanpa bergerak. Satu kakinya bertumbuh di trotoar jalan, sementara kedua tangan masih sigap menahan setir. Amis badannya, menyiksa pernapasanku. Suanggi mana yang akan menyembuhkanku, Feli? Jangan buat aku takut. Aku akan menyembuhkanmu, Karina. Tinggal jawab saja, masih mau hidup atau mati? Feli berucap kesal. Baik, lakukan saja, asal aku selamat. Motor kembali melaju, memasuki beberapa gang kecil dan berhenti di depan kosan bercat ungu. Feli melangkah cepat, dan terseok-seok aku mengikutinya. Naik ke lantai 2 melalui tangga manual yang menyiksa tubuh berluka ini. Kosan itu nampak sepi, dan tak banyak penghuni yang melihat kami. Cepat masuk. Feli membuka pintu kamarnya. Bau bangkai menyeruak dalam kamar itu. Semakin tersisa jiwa ragaku. Kuakui ini rangkaian titik paling berbahaya yang pernah kualami. Semoga Feli benar bisa mengobatiku, bukan memangsaku. Aku menuju kursi plastik dengan pembaringan. Duduk di situ, lalu mulai menyentuh luka demi luka. Sayang, tak bisa melihat luka di punggung, kecuali luka di area dada. Tanggalkan bajumu, biar kuobati. Wanita itu menatapku serius. Kuikuti perintahnya. Kutatap matanya yang mulai menghitam, jemarinya yang kian memanjang. Aku ragu, tapi penasaran bagaimana cara dia mengobatiku. Feli, tolong, jangan kau apakan aku. Memohon aku berucap, namun dia tak bersuara. Wujud asli Suanggi memang tak akan berbicara kecuali mengeluarkan bunyi-bunyi aneh dan menggidik. Kini wujud Suangginya telah sempurna. Telanjang dengan nama terimbun bulu menutupi selangkangan. Buah dada kencang dipenuhi urat kehitaman. Wajah yang mengerikan, hampir berbeda dengan roman manusia Feli. Sementara pintu kamarnya telah tertutup sempurna, terkunci dari dalam. Wanita iblis di hadapanku tiba-tiba menjulur lidahnya, memanjang hingga 1 meter. Tak mampu kujelaskan betapa gugupnya aku saat ini. Belum lagi rambutnya pun memanjang hingga ke lantai. Lidahnya mengeluarkan liur yang banyak. Kemudian rambut panjang itu bergerak sendiri, berkolaborasi dengan air liur, hingga rambut menjadi basah. Suanggi Feli mengitari aku 3 kali,
lalu berhenti di belakangku. Kurasakan rambutnya menggosok luka demi luka. Aku berteriak kesakitan, berteriak dan berteriak lagi, hingga pelan kemudian rasa sakit memudar. Lalu luka-luka itu lenyap, mulus tak berbekas. Wanita iblis itu memutar ke hadapanku. Tinggal beberapa lagi luka cakar di dada. Kembali ujung rambutnya bergerak, mengarah luka yang tersisa. Terasa sangat pedih, namun perlahan luka itu sembuh, tak berbekas. Kulitku normal lagi. Ternyata seperti ini cara kaum mereka mengobati diri. Tak perlu dokter, tak perlu rumah sakit. Pantas Feli tak pernah sakit, sekalipun wajahnya memang pucat. Feli lalu melayang ke sudut kamar, berubah kembali dirinya. Menjadi manusia lagi. Aku hanya tercengang, sempat berpikir bagaimana reaksi Kia dan Kenar saat tahu aku terluka. Dan kini, semua tampak normal lagi. Hanya baju penuh koyakan kuku Swangi yang akan jadi barang bukti agar mereka percaya. Kau sudah sembuh, boleh pulang. Tapi tinggalkan baju robekmu itu padaku. Pakai saja baju ini. Feli membuang selembar kaos velg berwarna hitam untukku. Baju sobek ini tetap kubawa, Feli. Aku akan menjahitnya. Ini baju kesayanganku. Ucapku telah mengganti pakaian. Wanita ini mendekatiku, mendekatkan wajahnya ke wajahku, hingga hanya berjarak beberapa senti. Raut sinis dan bias matanya mengancamku. Jangan kau sebarkan kejadian hari ini pada siapapun. Tentu, Vel, aku janji. Ucapku berbohong. Ya, tentu saja aku berbohong. Karena ini adalah bagian dari kerjasamaku dengan Kenar untuk menguak kehidupan Felicitas. Baju yang terkoyak kumasukkan ke dalam tas, sekalipun mengecek ponsel yang sudah lama bergetar. Banyak panggilan tak terjawab dari Kia, juga Kenar. Bergetar lagi saat Kenar menelpon. Untunglah Feli sedang keluar entah kemana, jadi gua angkat telepon. Kemudian secara singkat menjelaskan keadaan. Tanpa mematikan panggilan, gawai kumasukkan ke saku agar Kenar mendengar percakapanku dengan Feli. Ayo, kuantar kau pulang. Ujar Feli yang baru saja membuka pintu. Ia masih berdiri di sana dengan tangan memegang gagang pintu, menungguku keluar. Feli mengantarku sampai ke depan rumah. Lalu ia pulang setelah mengulangi ancamannya agar tidak menceritakan kejadian mengerikan tadi. Berulang kali aku juga bersumpah palsu. Dengan wajah kelelahan, aku masuki rumah. Ternyata ada Kenar yang duduk membisu bersama Kia. Keduanya seketika tersentang melihatku, lalu beramburan, berebut memeluk aku. Kenar lebih dulu, terpaksa Kia mengalah, hanya menatap sedih dari balik pundak Kenar yang tengah mendekapku erat. Mereka khawatir. Apa saja yang terjadi padamu? Dengan dahi berkerut, Kenar memeriksa tubuhku lewat tatapannya, menelik mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut. Sementara itu bias kebingungan ada di wajah Kia. Ia mencium gelagat cinta tentang perlakuan Kenar padaku, tentang bagaimana dia memelukku lebih dulu. Padahal ada saudara kandung yang lebih pantas melakukan itu. Aku tidak baik-baik saja, tapi beruntung bisa selamat. Ucapku kemudian memaksakan senyum walau sangat kelelahan. Kedua lengan kokoh itu membawa kepalaku dalam dekapannya. Lalu dengan lembut berbisik. Aku sangat cemas. Aku membuntuti kalian tadi pagi, walau hanya sampai di batas hutan. Lalu aku datang ke sini bertemu Kia. Kami bertukar pikiran tentang bagaimana jika kau tak kembali hari ini. Kami akan mencarimu bila perlu sekalian menghabisi Swangi itu dengan kaki tangan kami sendiri. Untung kau kembali. Ucapnya lagi. Hei, terlalu lama kau memeluk saudariku. Ku dengar Kia berujar tegas pada Kenar. Pria bermata coklat ini lalu melepas rangkulannya
Ia menangkupkan kedua tangan di depan dada. Maaf. Kamu menyukai saudariku? Tanya Kia penuh selidi. Disipitkan kedua matanya. Jika iya, apakah kau akan menyetujuinya? Kinar balas bertanya setelah kembali duduk. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.